apa begitu tanggapannya? Tadi memang, ada keluhan yang tadi sudah diwakilkan juga begitu oleh Pak Singgi. Apa yang menjadi drive utama menurut Anda untuk, pemicu kenaikan harga ayam saat ini dan bagaimana mungkin ini juga, belum dirasakan oleh para peternak sebetulnya Pak Heri? Iya, terima kasih, Pak. Jadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Singgi tadi, itu benar sekali. Dan intinya adalah sekarang ini harga ayam dipandang mahal. Padahal sebetulnya bukan mahal. Ini harga yang wajar adalah sekian. Mhm. Hari ini adalah di kandang peternak 21 sampai 23. Tadi sudah disampaikan. Pada bulan April, Mbak, ya mulai Februari, Maret, April sampai Agustus lah ya. Itu harga ayam di kandang itu cuma 14.000, bahkan ada yang 12.000. Tapi terus pemerintah mengambil tindakan cepat, menetapkan bahwa harga minimal di kandang peternak harus 18.000. Nah, tercapailah itu 18.000. Nah, sekarang bergerak ke arah harga stabil. BEP atau modal peternak per kilo hari ini itu sekitar 20.000 sampai 20.000 sampai 215 lah, tergantung efisiensi masing-masing. Berarti harga hari ini di kandang 22,5 itu masih harga normal. Nah, kenapa kok terkesan ayam naik gara-gara ayam kurang atau gara-gara MPK dan lainnya, itu sama sekali tidak benar. Oke. Jadi peternak kemarin peternak yang merasakan rugi dari jual cuma 14, modal 21 rugi, mereka sekarang sudah banyak yang nggak mengisi kandang. Jadi yang ada sekarang ini adalah peternak plasma yang masih bisa hidup dari intinya. Peternak mandiri sudah angkat tangan lah gitu, begitu Mbak. Oke, seberapa banyak Pak peternak mandiri mungkin secara angka begitu Anda bisa menggambarkan seberapa banyak yang tadi Anda katakan peternak mandiri banyak yang angkat tangan begitu ya, seberapa banyak dan di satu sisi, artinya tadi sekali lagi ini kenaikan bukan karena demand atau permintaan masyarakat begitu termasuk oleh, demand dari MBG dan lain sebagainya begitu Pak Heri? Ya, jadi saya pakai persentase dari ayam aja Mbak ya. Ayam potong itu seminggu diperkirakan itu 67 sampai 70 juta per minggu. Nah, posisi hari ini itu kemungkinan di peternak mandiri hanya 20 sampai 25%. Sisanya ada di peternak-peternak besar yang memang kuat modal, yang masih bisa peternak kembali. Nah, dikaitkan dengan ayam langka sebenarnya enggak. Sekarang ini adalah posisi adanya keseimbangan antara supply dan demand. Gitu. Jadi harga yang benar ini sekarang itu seperti ini. Oke. Jadi jangan dianggap harga mahal gitu. Nah, supply dan demand yang seimbang inilah yang diinginkan semua pihak. Oke. Peternak menginginkan harga yang wajar, konsumen juga yang wajar gitu kan. Nah, cuman masalahnya harga yang tinggi tadi ini memang nggak dinikmati peternak. Di kandang sekarang cuma 21 sampai 22 lah ya. Gitu. Ayam hidup Mbak. Ya. Nah, di pasar eceran, kemarin saya dapat laporan ada yang jual sampai 43, 44. Ini pasti nggak benar, ini permainan. Gitu. Oke. Nah, ya harga yang wajar harusnya hari ini dengan posisi ayam 21 sampai 22 itu, yang wajar itu paling ya 36, 37 lah gitu. Oke. 36.000 dan 37.000 per kilogram. Nah, kenapa terjadi sampai 43.000? Nah, di sini saya mengharapkan peran dari Bappenas. Bappenas itu kan punya enumerator di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan. Harus segera melihat ini di mana ini handicapnya di mana gitu loh. Ya. Kok sampai dinaikkan segitu. Nah, itu jadi kalau itu sudah tercapai, mungkin semuanya akan senang lah. Peternak senang, peternak senang, ya pabrikan senang, konsumen juga harga nggak terlalu mahal. Oke. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, tanggapan dari Anda Pak Heri begitu ya, utamanya juga tadi berkaitan dengan sebetulnya apa simulasi atau apa skenario begitu ya, pertimbangannya begitu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah begitu ataupun juga oleh industri untuk tadi bisa, memaksimalkan ya keuntungan yang dirasakan oleh para peternak ke depannya begitu, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi alhamdulillah Indonesia ini negara besar. Dan presiden kita juga sudah mengutarakan masalah serakanomik. Gitu. Di lain pihak, peternak ini sebetulnya iri dengan para petani. Petani beras itu kan sekarang sudah dijamin. Pupuk dijamin harga sekian. Kalau ada yang di atas itu pidana.
Harga gabah 6.500, harus 6.500. Kalau ada yang beli di bawah harga itu pidana. Nah, ini sudah terlaksana. Jagung pun juga begitu 5.500. Tapi walaupun sekarang di pasar 6.500. Nah, kita menginginkan semua komoditas ini kalau bisa diatur seperti beras itu. Artinya ada harga acuan pemerintah yang tidak hanya hitam di atas putih, tapi benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan. Ya. Jadi ketika masyarakat bahwa berusaha itu ada jaminan keuntungan. Nah, dan perlu diingat Bu bahwa ayam potong, ayam broiler ini per bulan itu per minggu 70 juta itu ini tanpa memakai uang APBN sama sekali. Sehingga kita menunggu goodwill dari pemerintah dalam hal ini Kementan bagaimana mengatur ini. Pemerintah sudah berbuat banyak sebetulnya Bu itu. Ya. Kemarin ini kalau pemerintah nggak turun tangan mungkin harga nggak seperti itu. Bayangkan Bu 21.000 modal dijual cuma 14.000. Ya, ditetapkan 18.000 pemerintah galak dan terjadi. Itu dalam waktu 2 minggu atau 2 mingguan tercapai harga 18.000 itu kita pernah udah senang padahal belum untung. Ya. Nah sekarang ini dengan harga 21, 22 ini peternak ya pas-pasan lah asal pemerintah bisa menjaga nanti kestabilan harga jagung supaya sesuai dengan pemerintah 5.500 di pasar masih 6.500. Harga ayam pun sudah ada harga acuan pemerintah. Dan perlu satu hal yang penting Bu, di sini sekarang ini alhamdulillah Indonesia sudah swasembada pangan. Walaupun sekarang itu baru protein nabati. Tahun depan ini kan kita sudah harus ngomong protein hewan. Ya. Nah protein hewan yang murah itu kan cuma ikan dan ayam dan telur ayam. Nah ini kalau memang bisa pemerintah ada goodwill yang sangat besar, saya rasa akan aman-aman saja Indonesia. Di samping gizi terpenuhi, ekonomi masyarakat di tingkat bawah juga akan terangkat. Begitu.